Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia pada sore hari ini, alhamdulillah kita sudah melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang luar biasa. Surah Al-Waqi'ah, ini surah yang sangat luar biasa. Di surah Al-Waqi'ah ini ulama-ulama kita banyak yang menganjurkan untuk menghafal surah ini. Jadi banyak ulama-ulama kita banyak yang menganjurkan untuk menghafal surah ini karena ada beberapa keistimewaan. Ada beberapa keistimewaan yang ada di surah Al-Waqi'ah. Ya, di surah Al-Waqi'ah ini adalah merupakan surah yang sangat luar biasa. Di antara beberapa keistimewaannya, ya, dalam beberapa keterangan disebut siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah ini terhindar dari kemiskinan. Nah, itu berarti makanya banyak ulama-ulama kita yang paling sering membaca surah ini hampir tiap hari, bahkan dijadikan sebagai suatu keharusan. Biasanya di pagi hari mereka membaca, terkadang juga setelah Isya mereka membaca, kadang juga pokoknya hampir setiap saat dibaca surah ini. Memang dalam beberapa keterangan dijelaskan seperti itu. Di dalam salah satu riwayat bahwa ajarkanlah surah Al-Waqi'ah kepada keluargamu, maka sesungguhnya di dalam surah itu ada kecukupan. Artinya kita membaca surah itu, ya, ada kecukupan yang Allah berikan. Sama halnya ketika juga sholat duha, di dalam hadis dinyatakan siapa yang sholat duha 2 rakaat maka minimal dia terhindar atau terhindar dari kemiskinan, atau Allah mencukupkan rezekinya pada hari itu. Sama dengan ini. Bahkan di dalam beberapa keterangan juga dijelaskan, ya, bahwa siapa yang banyak membaca surah Al-Waqi'ah itu dapat mendapatkan ketenangan jiwa. Sebenarnya sih setiap surah yang kita baca mendapatkan ketenangan jiwa, ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Siapa yang ketahuilah, siapa yang mengingat, berzikir atau siapa yang mengingat Allah, maka akan menenangkan hati. Tatma'innul qulub, di antara ini adalah di antaranya mengingat Allah itulah membaca ayat-ayat sucinya. Ada beberapa juga keterangan yang menyebutkan bahwa surah Al-Waqi'ah ini bisa mempermudah sakaratul maut. Dia hampir sama posisinya dengan surah Yasin. Jadi makanya kalau ada orang yang mau meninggal, untuk memperlancar sakaratul maut itu, maka ada beberapa yang menganjurkan untuk dibacakan surah Al-Waqi'ah di samping surah Yasin yang biasa kita lantunkan. Banyak lagi lah. Di antaranya ada juga yang mengatakan bahwa setelah membaca surah ini dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa, karena keperluan kita, hajat kita ketika berdoa pada itu insya Allah dikabulkan. Sebenarnya sih hampir semua surah seperti itu, cuma memang Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nabinya memang mengajarkan beberapa surah, keutamaan surah-surah. Seperti misalnya membaca Qul huwallahu ahad itu sama dengan 1/3 Al-Quran yang kita baca. Bahkan ada yang sampai mengatakan kalau sudah membaca surah Qul huwallahu ahad 3 kali maka sempurna kita menamatkan 30 juz. Tapi sebenarnya tidak begitu juga pengertiannya secara ini, ya. Tapi artinya dia hanya ingin Rasulullah mengingatkan pentingnya pembacaan ayat-ayat tertentu. Membaca ayat kursi misalnya, supaya kita terhindar dari godaan setan, seperti itu. Kemudian membaca surah Al-Baqarah di 5 ayat pertama, kemudian pertengahan dan 5 ayat terakhir
itu juga bisa mengusir setan-setan jahat di rumah kita. Jadi saya anjurkan kepada, ini hadisnya sahih. Rasulullah menyatakan la taj'alu buyutukum qabura. Jadi jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Nah, makanya di anjutan hadis itu bacakan surah Al-Baqarah. Maka rumah kalian akan senantiasa menjadi tenang, karena setan-setan jahat, jin-jin jahat akan keluar dari rumah kita. Itulah makanya ibu-ibu yang berbahagia, cuma memang kadang tradisi mengalahkan, kadang juga tradisi mengalahkan hadis-hadis sebenarnya. Kenapa saya katakan ya naik rumah baru dibacakan surah Yasin? Sebenarnya tidak ada masalah sih, tapi kan ada persoalan-persoalan yang penting. Mestinya surah Al-Baqarah juga dibacakan. Ya tidak apa-apalah kalau membaca surah Yasin, tapi dibacakan juga surah Al-Baqarah, karena itu perintah dari Rasulullah SAW. Surah Yasin itu lebih banyak bertujuan untuk mempermudah sakratul maut. Jadi artinya ya bukan kita mau logikakan, kita naik rumah kok baca surah Yasin, tidak apa-apa juga. Tapi tujuan utama surah Yasin sering dibaca untuk mempermudah sakratul maut bagi orang yang sering ini. Kalau kita mau naik rumah ya mungkin siapa tahu memang kita berniat meninggal di rumah baru kita, ya tidak apa-apa juga. Tapi kalau tidak ada masalah. Jadi saya tidak mempersoalkan itu. Tetapi bagusnya dibacakan surah-surah yang dianjurkan juga, seperti surah Al-Baqarah. Karena surah Al-Baqarah ini 2 juz ya, kalau tidak salah hampir 2 juz, maka dipetakan, maka 5 ayat pertama, kemudian 5 ayat pertengahan, kemudian nanti 5 ayat terakhir. Nah itu, ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebenarnya kalau membaca surah Al-Waqiah ini ngeri-ngeri juga sebenarnya, karena di surah ini Allah terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Ini ya, langsung menyebutkan kenikmatan. Tapi langsung juga menyebutkan siksaan. Coba kita bayangkan, makanya ngeri-ngeri tadi juga membacanya surah, apalagi kita membahas ayat 51 ini. Tsumma innakum ayyuhadzalunal mukazzibun. Kemudian sesungguhnya wahai orang yang lagi mendustakan. La'akiluna min syajarin min zakum. Benar-benar akan memakan pohon zakum. Wih, luar biasa itu. Pohon zakum itu pohon yang berduri. Coba kita bayangkan itu. Famali'una minhal butun, dan akan memenuhi perutmu dengannya. Nauzubillah. Coba kita bayangkan, Allah terang-terangan di sini memberikan ancaman kepada kita. Banyak lagi. Ada di sini minum air berdiri, mendidih, macam-macam. Walaupun nanti itu, dan lebih banyak di sini ayat-ayat yang berhubungan dengan siksaan dibanding ayat-ayat yang berhubungan dengan kenikmatan. Nah, itulah mungkin makanya rahasia dari surah ini, mengapa dalam hadis berbagi dijelaskan bahwa membaca surah Al-Waqiah itu membuat kita tenang, membuat kita membuat kita tidak miskin dan sebagainya. Supaya kita mungkin mempunyai semangat, bahwa dengan surah Al-Baqarah ini ya mudah-mudahan saya terhindar dari itu. Makanya kita mencari ketenangan dengan membacanya. Barangkali seperti itu. Kita bayangkan banyak sekali tentang itu. Kemudian lagi di dalam ayat itu ada beberapa pertanyaan yang tidak perlu kita jawab. Jadi Allah membuat pertanyaan. Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Allah membuat pertanyaan tapi tidak perlu kita jawab. Nanti dijawab sendiri. Kamukah yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu Allah memberikan perumpamaan bahwa kenapa kalian mendustakan? Masalah tanaman saja kamu tidak sanggup menumbuhkan kok. Seperti itu kan misalnya. Oke. Banyak lagi persoalan-persoalan ini. Semua berapa puluh ayat itu menyangkut pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu kita jawab, tapi jawabannya sudah ada. Kamukah yang menjadikan kaya itu atau kamikah yang menjadikan? Kamukah yang membagi rezeki atau kami? Seperti itu misalnya Allah. Maka dia jawab sendiri nanti. Atau kami menjadikan api untuk peringatan,
dan sebagainya. Nah, makanya ditutup di ayat 2 kali Allah Subhanahu wa taala bertasbih untuk itu. Fasabbih bismi rabbikal azim. Tidak ada jalan lain, maka bertasbihlah memuji Allah. Bertasbihlah menyebut Tuhanmu yang maha besar. 2 kali Allah menyebut di sini fasabbih bismi rabbikal azim. Hadirin yang berbahagia, di dalam surah Hud ya, kalau tidak salah ayat 12, Ibrahim atau Hud ya, ayat 12 itu setan itu nanti dalam setelah di alam barsyah kita dibangkitkan, dibagi 2 manusia, hanya dibagi 2. Nanti juga ada nanti Al-A'raf namanya di pertengahan. Nah, tapi itu kita tidak bahas. Yang jelas dibagi 2 manusia. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Nah, coba kita bayangkan itu. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Kita insya Allah masuk surga semua, Bu ya. Ya, kita bersama-sama Pak Kasdim masuk surga semua. Insya Allah satu inilah semuanya lah. Jadi nanti di neraka, karena ini tadi membahas neraka, jadi kita juga sedikit-sedikit menyentil tentang neraka. Saya sebenarnya kalau ceramah itu tidak suka membahas neraka, terlalu ngeri. Terlalu ngeri, tapi tidak apa-apa kita singgung sedikit bahwa nanti di neraka iblis itu berkhotbah. Setan iblis mewakili semua setan yang ada di bumi ini berkhotbah. Jadi di dalam khutbahnya itu, saya cari dulu ayatnya, saya pernah di dalam khutbahnya itu sangat jelas. Iblis ini iblis lari dari tanggung jawab, dan setan-setan itu lari dari tanggung jawab. Jadi lari dari tanggung jawab setelah manusia masuk neraka. Di situ dijelaskan bahwa iblis mengatakan, Allah mengajarkan kebenaran kepada kalian, tapi kalian mengingkarinya. Dan saya mengajarkan juga kebenaran menurut saya, tapi kalian mengikutinya. Maka pada hari ini saya tidak bertanggung jawab. Sebenarnya kalian bisa langgar, tapi kalian tidak melanggarnya, malah mengikuti saya. Maka inni bari'um minka, saya tidak bertanggung jawab dari kalian. Silahkan urus diri masing-masing. Saya juga tidak sanggup lagi mengurus diri saya, gitu kan. Jadi begitulah nanti iblis itu tidak mau bertanggung jawab dengan kita, padahal dia menyuruh kepada kemaksiatan, dia menyuruh kepada kejahatan, tapi dia tidak mau bertanggung jawab. Maka saya sendiri tidak bisa membantu diri saya, buat apa membantu kalian? Makanya saya sampaikan kepada ibu-ibu, jangan sampai nanti kita mendengar khutbah ini. Khutbah ini nanti dilantungkan oleh iblis laknatullah pada hari kemudian. Jangan kita sama sekali mau mendengar ini. Bagaimana supaya kita tidak mendengar ini? Maka Allah memberikan pandangannya bahwa tidak ada jalan lain. Kita harus mengikuti Al-Quran. Makanya tadi dijelaskan di sini, innahu laqur'anun karim. Kita harus mengikuti Al-Quran supaya kita tidak mendengar khutbah iblis di hari kemudian. Artinya kalau kita ada yang mau mendengar khutbahnya nanti, penasaran, wah saya kayak menarik ini. Yang mendengar itu yang pasti masuk neraka. Jadi kita tidak ada ya mau mendengarnya, jadi jangan sampai mendengar. Makanya Allah memberikan peringatan kepada kita semua bahwa suatu saat iblis akan memberikan penjelasan. Jangan sama sekali Anda ingin menjelaskan penjelasan itu. Artinya jangan masuk neraka. Seperti itu mungkin penjelasan yang disampaikan para ulama kita. Makanya innahu laqur'anun karim. Tanzilu mir rabbil alamin, yang diturunkan langsung ini. Makanya dinyatakan di sini, apa bihadzal hadithi antum mudahinun? Mengapa kalian menganggap remeh Al-Quran? Kan persoalannya di situ di ayat 18. Mengapa kalian menganggap remeh Al-Quran? Maaf 81 ya. Mengapa kalian menganggap remeh? Itulah makanya jamaah yang berbahagia, di dalam surah Taha 124 ya kalau tidak salah, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Jadi barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Taha 124 itu, peringatanku maksudnya di sini Al-Quran dan hadis tentunya.
Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Saya akan memberikan kehidupan yang sempit, kata Allah. Boleh jadi dia kaya tapi hidupnya selalu sempit. Banyak kan orang-orang kaya di sini tapi malah bertengkar dengan istrinya tiap hari, banting piring. Memang mungkin sudah banting piring beli lagi, pecah kaca banting lagi, dan begitu. Kehidupan sempit. Banyak orang yang punya gedung tapi hatinya sempit. Itulah yang dimaksud dongka, sempit. Banyak orang yang biasa-biasa tetapi dia tidak sempit pikirannya, dia tenang. Dia tidak sembarangan gitu kan. Banyak orang yang biasa kehidupannya. Mungkin hanya pedagang biasa atau hidupnya penuh kesederhanaan, tapi hatinya tidak pernah sempit. Banyak orang yang berpunya tapi hatinya sempit. Nah, ini makanya wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jadi begitu. Makanya Luqmanul Hakim mengatakan, kalau Anda tidak ingin hati sempit, dia mengatakan kepada anaknya waktu itu, jangan berutang, karena kamu akan susah tidur di malam hari, gelisah di siang hari. Begitu barangkali Pak Kasdim. Tapi di sini ibu-ibu insya Allah tidak banyak utang ya, paling di tukang sayur saja. Jangan berutang. Luqmanul Hakim mengatakan kalau banyak utang itu kita susah di siang hari, di malam hari susah tidur. Kecuali muka tembok, ketemu ini ya, artinya gitu. Nah, jadi siapa yang berpaling dari peringatan Al-Quran di dunia, hatinya sempit, kehidupannya sempit, pikirannya sempit, wawasannya sempit dan sebagainya. Dilanjutkan di ayat itu 124 ya, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia dibangkitkan di akhirat kelak dalam keadaan buta. Coba kita bayangkan, dalam keadaan buta dibangkitkan. Qala rabbi. Mereka protes. Jadi mereka protes. Dialog ini direkam betul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan nanti kita tidak ada yang protes. Karena kalau kita protes berarti bisa dipastikan juga kita masuk neraka. Jadi jangan mau mendengar khutbah iblis, jangan protes. Karena kalau kita juga protes bahaya. Tapi kita diberikan gambaran oleh Allah. Qala rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mengapa kamu bangkitkan saya dalam keadaan buta padahal dulunya saya melihat? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, pada hari kiamat? Qala kadzalika atatka ayatuna, kami turunkan kitab kepada kalian, panasitaha, tapi kalian melupakannya, tidak mempedulikannya, kalian meremehkannya. Inilah yang dimaksud ayat apa bihadzal hadithi antum mudahinun, apakah kamu menganggap remeh Al-Quran? Itulah makanya kami turunkan Al-Quran, kami sudah berikan kepada kalian petunjuk, kami sudah berikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, tapi keluhan panasitaha, kalian melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kami akan melupakan kamu. Wah, luar biasa itu. Allah melupakan kita. Allah melupakan kita. Suami saja melupakan itu, mungkin sudah stres kita. Ini Allah yang melupakan kita. Nah, coba. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kami melupakan kalian. Itulah makanya hadirin jamaah yang berbahagia, kita tidak boleh menganggap remeh Al-Quran. Kita tidak boleh menganggap remeh Al-Quran. Pastikan di dalam hati kita ada Al-Quran. Pastikan itu. Bahwa kita setiap saat harus membaca Al-Quran. Ajarkan kepada keluarga kita, anak cucu kita untuk mencintai Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, maka Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi kita. Di dalam beberapa keterangan ulama dijelaskan bahwa ketika timbangan amal kebaikan dan amal kejahatan hampir seimbang dan mungkin agak cenderung kepada kejahatan lebih berat, mungkin kalau ditimbang agak miring sedikit kejahatan itu, wah ini kalau miring ke kejahatan berarti masuk neraka nantinya, maka datang Al-Quran. Jangan ya Allah, dia selalu membaca saya,
maka saya memberikan syafaatku kepada orang ini, maka kita dipastikan masuk surga. Coba kita bayangkan itu. Syafi'al li ashabihi. Maka jangan kita remehkan Al-Quran, karena Al-Quran ini yang akan memberikan kita syafaat pada hari kiamat ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak keutamaan Al-Quran. Penelitian di Barat, coba kita mungkin share di internet penelitian di Barat yang dilakukan oleh Dr. Ahmad Al-Qadi, mendengarkan Al-Quran, sekali lagi mendengar Al-Quran saja. Ini diacak ya pesertanya yang dites, diuji waktu itu secara secara ini acak. Maaf, ada yang dari agama lain, ada yang anak kecil, ada orang besar, ada kakek-kakek, perempuan dan sebagainya, laki-laki. Apa yang terjadi? Dia dibacakan Al-Quran di kelompok A, kemudian di kelompok B dibacakan juga bahasa Arab yang mirip Al-Quran dengan jumlah yang sama. Setelah diperiksa, setelah diagnosa melalui teknologi yang modern, maka apa yang terjadi? Kemungkinan stresnya rendah orang yang mendengarkan Al-Quran. Tapi orang yang tidak mendengar Al-Quran tadi, daya stresnya tinggi, mencapai 93%. Berarti orang yang sering mendengar Al-Quran hanya sekitar 10% saja stresnya. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, itulah makanya mengapa ulama-ulama kita tidak mudah stres, karena di dalam jiwa mereka ada Al-Quran. Mengapa ulama-ulama kita jarang ada yang pikun? Karena di dalam hati mereka ada Al-Quran, di dalam pikiran mereka ada Al-Quran. Coba kita lihat guru kita Andre Gurutta ya, Kiai Haji Ali Yafi kemarin meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau itu luar biasa, ketua MUI dan pernah juga ketua Rais Surya NU. Itu meninggal di usia 96 tahun. 2 hari sebelumnya dia masih bisa mengingat dengan baik siapa yang bertamu. Luar biasa kan? Dan sebelumnya, 1 minggu sebelumnya masih sempat menamatkan beberapa buku. Coba kita bayangkan ini, 96 tahun. 96 tahun. Tapi ada orang baru 4 tahun sudah tidak jelas, kadang berpikir aneh-aneh. Karena kenapa? Dia jauh dari Al-Quran. Makanya kita harus selalu dekat dengan Al-Quran. Harus selalu dekat dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Itu tadi baru mendengar. Jadi kalau kita itu hari mendengar Al-Quran, itulah makanya hadirin jamaah yang berbahagia, kita bersyukur ada pembacaan Al-Quran sebelum azan. Ada pembacaan Al-Quran sebelum azan. Beruntunglah orang-orang yang dekat dengan rumahnya dengan masjid. Beruntung seperti saya Pak Kasdim, saya depan masjid, rumah ini pas melangkah ya masjid. Jadi sebelumnya kita mendengar Al-Quran, anak-anak mendengar Al-Quran. Jadi orang yang selalu bertengkar, maaf ya, di sini tidak ada, tapi saya selalu memberikan ini. Orang yang selalu bertengkar, keluarga, istri, suami, anak, selalu ini panas-panasan di dalam itu, ya udahlah, dengarkan Al-Quran. Jangan lagu dangdut terus yang didengar. Akhirnya lagu dangdut, mengaji di masjid juga lagu rock di dalam. Waduh, bagaimana tidak panas kehidupan itu. Makanya dengarkan Al-Quran, karena Al-Quran menurut penelitian itu mampu membuat ketenangan jiwa. Mampu membuat jiwa kita tenang dalam posisi 97, 93 sampai 90% kita tenang. Artinya kemungkinan kita stresnya hanya sangat rendah dibanding orang yang tidak mendengar Al-Quran tadi. Ini penelitian, Bu. Ini penelitian, bukan rekayasa, penelitian. Ketika musik klasik dinyatakan mampu menenangkan bayi atau orang yang lagi hamil, maka diadakan juga penelitian oleh Dr. Nur Hayati di Malaysia. Ternyata jauh lebih berbahagia bayi yang dibacakan ayat Al-Quran daripada diperdengarkan musik klasik. Karena pernah dulu heboh, kalau ingin katanya bayi tenang, diperdengarkan musik klasik. Maka itu dibantah oleh Dr. Nur Hayati bahwa orang hamil ataupun mempunyai bayi kecil sering mendengar Al-Quran, perkenalkan bayi itu. Insya Allah. Karena kenapa seperti itu? Karena Al-Quran ialah ma huwa syifa'u wa rahmah. Al-Quran itu obat, Al-Quran itu penyejuk, Al-Quran itu dan rahmat.
Kemudian Al-Quran itu mukjizat, bukan seperti buku-buku lain. Al-Quran itu mukjizat. Nah, inilah makanya hadirin jamaah yang berbahagia, apa bihadzal hadithi antum mudahinun. Jangan kamu menganggap remeh Al-Quran itu. Sebenarnya pertanyaannya di sini, maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran? Pertanyaannya seperti itu. Maka banyaklah hal-hal yang ini. Luar biasa surah Al-Waqiah ini. Jadi Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman hidup, kita jadikan sebagai pembimbing dalam kehidupan kita jadikan sebagai perisai dalam kehidupan kita, karena Al-Quran merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, setidaknya ajarkan anak kita Al-Quran, anak cucu kita kalau perlu menghafal Al-Quran. Di dalam salah satu hadis juga dijelaskan bahwa siapa orang tua ya, orang tua yang membuat anaknya menghafal Al-Quran, mengajarkan atau menyuruh anaknya menghafal Al-Quran, maka anak tersebut akan memberikan mahkota kepada orang tuanya di surga. Jadi ada buku yang pernah saya baca, ulama ini mengatakan bahwa ini anaknya nanti mencari orang tuanya di surga, tapi dia tidak dapatkan. Waduh, dia sudah ya Allah, kenapa orang tua saya tidak ada? Dalam ulama itu, dalam kajiannya itu, maka dia mencari dan dipertemukanlah orang tuanya. Orang tuanya ya mungkin posisinya mungkin sangat terjepit antara masuk surga dan neraka, atau mungkin ditakdirkan masuk neraka. Maka anak itu memberikan syafaat Al-Quran dan memberikan mahkota kepada orang tuanya, dan orang tuanya ditakdirkan masuk surga. Itu luar biasa itu. Itu luar biasa itu. Apalagi kalau kita sudah sama-sama anak cucu kita di surga, wah, mungkin kita sudah di dalam istana istana emas, mungkin sudah seperti itu. Anaknya saja masuk surga, kemudian orang tuanya mencari kenapa ibu saya tidak ada. Dia mencari dan mencari, akhirnya mendapatkan ibunya. Bapaknya memberikan mahkota dan menariknya ke surga. Luar biasa itu. Tapi kalau kita membiarkan anak kita hanya menghafal lagu-lagu Korea, menghafal lagu-lagu India, sedikit dapat pohon langsung ambil kain sarung. Kalau orang India kan pakai sari ya, langsung ambil kain sarung baru lari-lari. Ya mungkin mudah-mudahan kita juga lari-lari nantinya. Nah, coba kita bayangkan, itu artinya jangan kita mengajarkan anak kita jauh dari Al-Quran. Kalau perlu hafal Al-Quran itu. Kita bayangkan bapak-bapak dan ibu, betapa banyak sekarang orang menghafal Al-Quran dengan kajian-kajian mereka bahwa Al-Quran mampu membawa orang tuanya, membawa dirinya dan keluarganya masuk ke dalam surga. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak hal yang ingin disampaikan sebenarnya, karena kenapa saya katakan begini ya? Surah Al-Waqiah itu sangat luas, hampir mencakup isi Al-Quran. Ulama-ulama menafsirkan surah ini hampir mencakup isi Al-Quran. Karena di sini sudah berbicara tentang surga dan neraka, tentang petunjuk, tentang orang yang berdusta dan sebagainya. Maka wajarlah kalau kita selalu membaca surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah. Tetapi jangan juga lupakan surah yang lain. Apalagi ini mau menjelang Ramadan. Kita usahakanlah bapak-bapak dan ibu-ibu menamatkan Al-Quran itu ya 2-3 kali bahkan lebih. Ada banyak ibu-ibu yang sampai 5 kali, 6 kali, bahkan 10 kali menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan. Banyak seperti itu. Saya ingin berbicara sedikit sebelum saya tutup. Saya menemukan orang tua, dia sangat sederhana. Anaknya meninggal, orang tua ini umur 85 tahun. Saya pergi melayat, saya kaget. Orang tuanya ini masih segar, masih lincah, masih ini dan sebagainya. Sementara anaknya meninggal, yang ini jadi kita melayat. Saya kaget, saya serius mau bertanya. Bapak ini kok umur 85 tahun kok masih seperti umur 40 tahun. Seperti mungkin Pak Kasdim ya, umur 50 tahun tapi seperti 30 tahun ya. Seperti Markin. Kok 85 tahun ini kok bisa secincah itu? Apa rahasianya? Karena kita juga mau seperti itu. Apa rahasianya? Tapi tidak ada rahasia sebenarnya. Tapi saya melihat di kantongnya itu pas habis sholat
habis sholat asar kalau tidak salah. Wah, iya sholat asar. Habis sholat asar saya melihat di kantongnya dia keluarkan sesuatu. Ternyata Quran kecil yang dia keluarkan. Dia keluarkan. Langsung saya bilang, karena dia tadi mengatakan tidak ada amalan tertentu, artinya tidak ada ini, ya begini sajalah, begini dan ini. Nah, dia cerita tidak, Bapak harus ceritakan kepada saya amalan apa yang Bapak buat sehingga umur 85 tahun ini masih lincah, belum tak duduk istilahnya ya, belum tak duduk, masih lincah mencangkul karena dia punya kebun di samping rumahnya itu. Dia mengatakan apa? Barangkali ini, dia hanya mengatakan barangkali ini karena saya diajarkan oleh salah satu ulama untuk membaca ayat Al-Quran selesai sholat, berapapun ayat. Begitu. Bilang iya. Jadi setiap selesai sholat wajib, dia wajib membaca Al-Quran. Jadi saya sudah jadikan kewajiban, walaupun itu hanya 2-3 ayat, walaupun hanya sedikit ayat, yang penting saya membaca Al-Quran setelah sholat. Luar biasa itu. Jadi saya menduga ini rahasianya. Saya sudah ini. Sejak itu juga ya saya berupaya walaupun ini. Dan saya mengatakan bagaimana kalau tidak membawa Al-Quran? Kalau tidak membawa Al-Quran, saya menghafal apa yang saya hafal. Yang jelas saya mengaji. Saya mengaji setelah sholat. Nah, jadi saya mengaji setelah sholat. Kalau tidak bawa Al-Quran, ya saya mengaji. Kalau hanya keluarlah wahad yang penting saya mengaji. Dan saya tidak pernah lupa itu. Saya sudah mulai dari saat itu sudah mulai ini rahasia. Mungkin rahasianya beliau sehat walafiat di umur yang sangat panjang itu. Menurut ukuran kita ya, menurut ukuran orang modern sekarang ini. Jadi bapak-bapak, jadi bukan hanya sekedar teori-teori barat yang harus ini dan ini baru kita sehat. Ternyata rahasia lain ada juga seperti ini. Jadi ibu-ibu kalau mau ya ini silahkan diamalkan. Tidak usah juga banyak-banyak harus 1 juz, enggak. Dia bilang ya kalau sempat saya 1 juz tidak ada pekerjaan ya saya 1 juz. Kalau tidak ya setengah juz. Kalau tidak ya 2 halaman. Kalau tidak 1 halaman. Atau kalau tidak juga setengah halaman. Bahkan 5 ayat pun tidak ada masalah. Yang penting jangan tinggalkan mengaji sesudah sholat. Tidak repot itu. Nah saya sudah mulai amalkan setelah itu. Jadi kalau saya habis zikir, saya mengaji sedikit. Kalau ini ya kebetulan ada sedikit hafalan-hafalan, itu saja yang saya hafal. Kalau tidak membawa Al-Quran atau mushaf atau HP yang ada di tangan kita. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, maka pastikan di HP ibu-ibu itu ada Al-Quran. Enak seperti saya ini ya sudah ada Al-Quran, pastikan itu. Dan pastikan juga anak cucunya ada. Jangan hanya TikTok yang ada di situ, jangan hanya aplikasi TikTok, aplikasi game, jangan hanya aplikasi-aplikasi apalah. Ada aplikasi Al-Quran, ada aplikasi hadis, ada aplikasi kajian-kajian Al-Quran, kajian-kajian keislaman supaya kita tercerahkan. Mungkin begini yang ingin saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan pesan-pesan Allah saja melalui beberapa ayatnya. Di samping itu ya mari kita introspeksi diri masing-masing, termasuk diri saya sendiri dan termasuk kepada siapa saja supaya kita tetap di jalan yang benar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong.